Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyihil Mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Menko PMK, Wakil Menteri Agama, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Solo, Ketua Umum terpilih Muhammadiyah yang baru, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Ibu Ketua Umum Aisyah, Pak Profesor Din Samsudin Senior Muhammadiyah, Dr. Anwar Abbas, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah atas limpahan karunia dan rahmat Allah, sehingga pada malam ini kita dapat menghadiri acara penutupan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48. Hadirin yang berbahagia, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, didorong oleh semangat dan jiwa pembaharu dalam diri beliau untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang saat itu statis dan tidak berkembang. Artinya, visi Islam berkemajuan memang menjadi hakikat kelahiran dan nafas perjuangan organisasi Muhammadiyah. Visi yang mulia ini sejalan dengan visi bangsa Indonesia yang tengah kita perjuangkan sekarang, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bangsa yang maju menjadi satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia. Negara yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, karto raharjo, balzatun, tayyibatun, warabbun ghafur. Indonesia Emas dicirikan oleh kualitas manusia yang unggul, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Rakyat yang jauh lebih sejahtera secara merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Mewujudkan kemajuan bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia di tengah kompleksnya tantangan di dalam negeri maupun di dunia menuntut kerja dan pemikiran dari SDM yang unggul, sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul menjadi komponen integral dalam upaya mewujudkan Islam berkemajuan dan negara berkemajuan. Dalam ajaran Islam, generasi unggul
adalah generasi yang muammirin, generasi yang mampu memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Untuk dapat memakmurkan bumi adalah harus memiliki kunci-kuncinya atau mafatihul imarah. Dan mafatihul imarah, kunci kemakmuran adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dalam Islam dikatakan sebagai mimma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena tidak akan sempurna terpenuhi kewajiban kecuali dengan itu, maka ilmu pengetahuan itu menjadi kewajiban yang harus kita miliki. Selain itu juga kita memerlukan generasi atau SDM yang al-mutafaqqihina fid-din, yang menguasai agama, supaya bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap problem-problem yang dihadapi oleh umat, oleh bangsa, maupun oleh kemanusiaan. Karena orang-orang yang memiliki al-mutafaqqihina fid-din itulah yang bisa memberikan solusi-solusi keagamaan supaya sesuai dengan apa yang disebut di dalam fi dhaw'il maqasidil ammah li syariatil islamiyah, supaya semua persoalan jawaban itu berada di dalam kawasan tujuan agama, tujuan syariah secara umum. Dan juga supaya berada di dalam bangunan-bangunan nilai-nilai Islam dan asas-asas Islam. Bangunan Islam dan asas Islam menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad. Syariat Islam itu bangunannya dan asasnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha. Dan seluruhnya rahmat. Wa masalih kulluha. Dan semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha. Semuanya adalah hikmah. Fakullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, apabila ada satu masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan atau penyimpangan, wa 'anir rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada lawannya rahmat, kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, wa 'anil maslahah ilal mafsadah, dan dari kemaslahatan bergeser kepada kerusakan, wa 'anil hikmah ilal abad, dan dari hikmah kepada main-main suatu yang tidak bernilai, falaisat minasy syari'ati, itu bukan syariat. Wa in udkhilat fiha bit-ta'wil, walaupun
itu dikatakan sebagai syariat melalui penafsiran atau pentakwilan. Lalu yang sudah bergeser itu bukan syariat. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat itu adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya, wa rahmatuhu baina khalqih, dan kasih sayang Allah di antara makhluknya, wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya, wa hikmatuhu dallatu alaihi, dan hikmahnya Allah yang menunjukkan akan keberadaan Allah, wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan kebenaran daripada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bangunan asas syariah menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu, al-mutafaqqihina fid din itulah yang akan memberikan dasar-dasar adanya pembaharuan-pembaharuan seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin min mujaddidin laha dinaha. Allah akan mengutus bagi umat ini tiap awal 100 tahun orang yang melakukan tajdid terhadap agamanya. Artinya di dalam menangani, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Dan tajdid itu tidak akan terjadi illa bil ijtihad, kecuali dengan ijtihad, dan ijtihad itu harus dilakukan oleh mereka yang al-mutafaqqihina fiddin. Untuk mewujudkan generasi unggul tersebut dibutuhkan pendidikan, pelatihan, pembelajaran seumur hidup yang akan berkontribusi luar biasa dalam memperbaiki kualitas hidup individu, baik dalam kehidupan personal maupun profesionalnya, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Seperti saya katakan, bahwa saya yakin Muhammadiyah sudah memiliki instrumen dan kelengkapan untuk mewujudkan itu. Pendidikan dan pelatihan berkualitas harus kita usahakan agar terwujud secara merata bagi semua rakyat Indonesia, di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok tanah air, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemajuan dan pemberdayaan bagi kaum perempuan bukan hanya menyangkut kewajiban moral dan pemenuhan hak asasi manusia, melainkan juga menjadi pilar bagi perdamaian dan pembangunan dunia secara berkelanjutan. Perempuan yang berpengetahuan dan berdaya akan berkontribusi dalam penurunan tingkat kekerasan domestik dan kemiskinan ekstrim, serta peningkatan kesehatan dan kecerdasan anak. Terkait hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama Nyai Ahmad Dahlan sangat visioner, memiliki wawasan masa depan perempuan Muslim Indonesia yang jauh melampaui zamannya saat itu, dengan merintis Aisyah dalam semangat untuk memajukan peradaban kaum perempuan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, visi Islam berkemajuan baik laki-laki maupun perempuan akan terus relevan, namun perlu terus diperbaharui menyesuaikan perubahan, tantangan, dan lingkungan strategis nasional maupun internasional. Salah satu tantangan terbesar yang sedang kita hadapi adalah krisis multidimensi akibat pandemi dan konflik internasional. Kita berjuang untuk pulih, karena sejatinya kita hanya dapat
berbicara tentang kemajuan apabila kita mampu pulih dari krisis yang menghadang sekarang. Persatuan dan kesatuan menjadi modal pertama dan utama bagi kita untuk memenangkan pertarungan. Mari kita rawat bersama dengan senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah dalam interaksi sosial kita. Sebaiknya dan saya harapkan bahwa pemilu yang akan datang, baik pilpres, pileg, itu tidak mengoyak keutuhan dan persatuan kita. Perbedaan partai, perbedaan capres, sebaiknya juga tidak membelah keutuhan bangsa ini. Sering saya katakan, kalau kita berbeda capres, berbeda partai, maka kita katakan, lakum partiyukum walana partiyuna. Partai Anda, partai saya, partai saya. Kalau kita berbeda capres, lakum capresukum walana capresuna. Apalagi sama-sama Muhammadiyah. Dakwah Islam moderat mesti terus kita jalankan dengan komitmen yang tidak pernah luntur, karena Islam wasatiyah adalah identitas umat Islam Indonesia. Dan kita dikenal sebagai bangsa yang paling moderat. Belum lama ini ada utusan dari Majelis Hukama'il Muslimin yang berpusat di Abu Dhabi, Emirat, yang diketuai oleh Syekhul Azhar, Profesor Thayyib, menemui saya di Jakarta. Mereka mengatakan, saya datang ke Indonesia ini untuk belajar dari Indonesia tentang toleransi. Karena model toleransi yang ada di Indonesia akan kita jadikan sebagai model di dalam dakwah di tingkat global. Bahkan beliau mengatakan, saya datang ke sini bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi saya akan belajar dari orang Indonesia. Dan saat ini bukan saatnya bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi dia bilang apa? Saat ini saatnya bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi model apa yang kita bangun sekarang sudah model yang sedang dipelajari untuk dijadikan model dakwah di tingkat global oleh majelis orang-orang pintar di tingkat global. Ilmu pengetahuan dan teknologi mesti kita kuasai untuk meninggikan harkat dan martabat bangsa. Manfaatkan segala peluang dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk merealisasikan kemajuan, bukannya malah menjadi distraksi yang menghasilkan kemunduran. Saya mengajak Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus berjuang bersama pemerintah. Muhammadiyah memiliki perangkat ekonomi dan sosial yang terbesar di seluruh negeri untuk menggerakkan pemberdayaan umat sehingga dapat menjadi kekuatan pembangunan bangsa. Saudara-saudara sekalian, Muktamar Muhammadiyah tahun ini meneguhkan peran Muhammadiyah dan Aisyah dalam memberikan sumbangan bagi bangsa untuk mewujudkan kemajuan seperti yang diharapkan
melalui penyampaian dakwah bil qaul maupun bil hal, itu melalui tindakan nyata. Melalui program-program Muhammadiyah yang telah dibahas pada muktamar, saya yakin sang surya akan terus mampu menjadi cahaya pencerah. Akan terus mampu menjadi cahaya pencerah bagi berbagai tantangan dan permasalahan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Saya ucapkan selamat kepada Ketua Umum yang terpilih dari Muktamar ke-48. Selamat Pak Haidar. Semoga hasil muktamar semakin menguatkan kebersamaan kita dalam mewujudkan kemajuan bagi umat Islam dan negara Indonesia. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.